pemikiran Bung Karno materialisme itu sebagai the jewel in the crown, jadi permata dalam banyak kota. Maka permata itu diasah salah satunya oleh dimensi geopolitik. Bukan hanya geopolitik, tapi juga geoekonomi politik. Pandangan geopolitik ataupun geoekonomi politik ini sebetulnya tidak hanya muncul tampil pada saat ketika Bung Karno menjadi presiden. Bahkan sejak awal beliau menjadi tokoh pergerakan. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Ini adalah lanjutan dari acara kolom Fakhri Ali atau Coffee TV. Kali ini kami mempersembahkan pembahasan dari Dr. Airlangga Pribadi. Telah saya sebutkan, Airlangga Pribadi berasal dari Universitas Airlangga. Dia membahas disertasi dari Hasto Kristianto tentang konsep geopolitik Bung Karno. Dan coba simak bagaimana Bung Karno walaupun ya pada masa itu belum timbul frasa analisa struktural, Bung Karno telah menggunakan analisa struktural tentang corak imperialisme Belanda yang dibandingkan dengan imperialisme Inggris. Analisa tentang pikiran Bung Karno yang dijelaskan oleh Dr. Airlangga Pribadi ini cukup menarik dan membuka wawasan kita semua tentang ketajaman cara berpikir Bung Karno yang tidak hanya melihat faktor-faktor domestik, tetapi telah melihat ya dengan semangat komparasi ya tentang hal-hal yang sekarang disebut dengan geopolitik. Jadi geopolitik imperialisme dibahas dengan tajam oleh Airlangga Pribadi atas dasar pikiran-pikiran Soekarno. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Dengar. Oke. Iya, saya sangat tertarik dengan disertasinya Mas Hasto ini karena begitu banyak buku-buku bicara soal Bung Karno, tapi sangat sedikit sekali orang bicara pada dimensi geopolitik. Nah, padahal kalau saya mengistilahkan itu istilahnya pemikiran Bung Karno materialisme itu sebagai the jewel in the crown, jadi permata dalam banyak kota. Maka permata itu diasah salah satunya oleh dimensi geopolitik. Bukan hanya geopolitik, tapi juga geoekonomi politik. Itu yang bisa kita kelihatan dari perspektifnya Bung Karno. Dan pandangan geopolitik ataupun geoekonomi politik ini sebetulnya tidak hanya muncul tampil pada saat ketika Bung Karno menjadi presiden, ketika kemudian mendeklarasikan konferensi Asia Afrika, tapi kalau kita track sejarahnya ke belakang, bahkan sejak awal beliau menjadi tokoh pergerakan dan menjadi pemimpin HMI misalnya, kita sudah melihat dimensi pemikiran geoekonomi politik dari Bung Karno. Misalnya pada tahun 1928 dalam tulisannya Indonesianisme dan Pan-Asiatisme, itu beliau mengutarakan bahwa kita tidak lama lagi akan menghadapi perang Pasifik, seperti itu. Dan dalam perang Pasifik itu kemudian akan muncul pertarungan antara kekuatan-kekuatan imperialis dunia. Oleh karena itu, kata beliau bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia harus menjadi satu dengan kekuatan pan-asiatisme yang lebih luas. Nah, dalam konteks ini kemudian rumusan itulah yang kemudian
dirawat dan sofistikasi, dihaluskan dengan pandangan internasionalisme dan nasionalisme. Internasionalisme yang tumbuh dalam dunia nasionalisme dan nasionalisme yang tumbuh dalam taman sarja internasionalisme. Di mana menurut saya ini bukan hanya soal pandangan yang ngelantur gitu atau yang pandangan ngelangit, bukan. Tapi sebetulnya bahwa ini adalah bagian penting dari perspektif pemahaman tentang perjuangan kebangsaan kita dalam analisis konkret, dalam analisis historical strukturalisme. Itu pertama kalau kita lihat dari tracking teoretiknya. Terus kedua, yang sangat terkesima dengan Bung Karno itu ketika beliau menjelaskan tentang perbedaan corak imperialisme yang dilakukan oleh Inggris di India dengan corak imperialisme yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, di mana beliau bilang bahwa Swadesi itu nggak bisa diterapkan di Indonesia karena konteksnya kita beda. Nah, konteks beda itu secara ekonomi politik dia jelaskan karena Inggris itu sebagai pendorong awal dari revolusi industri, yang hal itu tidak dilakukan atau tidak ada kesempatannya pada negara-negara Eropa yang lain. Apa yang membuat Inggris memiliki keistimewaan sebagai negara yang mendorong pada revolusi industri pertama? Katanya Bung Karno, karena Inggris memiliki kelebihan yang namanya basis grondstoffen atau yang disebut sebagai sumber daya alam yang lebih luas, sehingga mau butuh tambang, mau butuh besi, mau tunggu macam-macam, mau perlu seperti itu, semuanya tersedia. Sehingga kemudian proses industrinya itu dilakukan di Inggris. Yang dilakukan di negara jajahan itu adalah menempatkan negara jajahan sebagai pasar, India sebagai pasar. Artinya apa? Oke, Inggris menindas, tapi penindasannya imperialismenya bercorak imperialisme liberal. Imperialisme liberal, ini kata Bung Karno, artinya apa? Artinya bahwa daya hidupnya tetap diangkat agar lebih baik, agar bisa beli produk. Hal ini tidak terjadi di Indonesia. Kenapa nggak bisa terjadi? Karena Belanda tidak memiliki kelebihan-kelebihan sumber daya alam, sehingga workshopnya, pabriknya di Indonesia yang dilakukan adalah kemudian penyedotan dan eksploitasi pada wilayah-wilayah ekonomi ekstraktif. Very good, I like it. Itu saya baca Bung Karno itu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi apa? Kapitalisme pertanian. Itu kemudian rumusannya sampai kepada basis tentang analisis Marham. Artinya apa? Pola corak imperialisme Inggris di India memunculkan aliansi, kata Bung Karno, antara kaum borjuasi dengan kaum petani. Di Indonesia lemah semua, kata Bung Karno. Borjuasinya lemah, petaninya lemah, buruhnya lemah. Sehingga seperti apa? Dia bilang sama banding von aller revolutionary Kraft. Segala macam kekuatan komponen-komponen kelas sosial harus bersatu padu dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, itu dimensi kelihatan itu adalah pemahaman tentang pentingnya grondstoffen, pentingnya tentang sumber daya alam, natural resources. Dan ketiga, yang jelas-jelas itu pada orasi beliau di lahirnya Pancasila, penjelasan tentang dimensi kebangsaan. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang internasionalisme dan kebangsaan, itu beliau, ini menarik, beliau mengutip salah seorang intelektual geopolitik tahun-tahun 20-an 30-an, namanya Karl Haushofer. Tapi kemudian Karl Haushofer ini kemudian dibongkar lagi, dekonstruksi oleh Bung Karno. Karena begini, Karl Haushofer itu adalah intelektual geopolitik yang melihat bahwa setiap bangsa-bangsa imperium membutuhkan Lebensraum, membutuhkan namanya kemudian daya hidup. Daya hidup itu kenapa kemudian dia harus ekspansi ke Pasifik, dia harus ekspansi ke segala macam negara-negara Asia. Nah, tapi oleh Bung Karno dia mengutarakan, terutama diulang kembali dalam pidato pada saat kelahiran Lemhanas tahun 1965, yang kita harus hati-hati
dalam perspektif geopolitik Karl Haushofer itu adalah dimensi Lebensraum. Lebensraum kita tidak boleh melebihi batas teritorial dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau sudah melampaui itu, katanya Bung Karno, maka yang terjadi adalah imperialisme. Betul. Nah, dari situ saya mau menjelaskan tentang konteks ekonomi politik. Iya. Konteks ekonomi politik dari 5 menit lagi ya. Ya, oke Bang. Ini saya lagi mikir gimana cara mendekkan ini. Nggak apa-apa, nanti bisa ada diskusi lagi. Oke, siap. Silakan. Poinnya begini, bahwa selama ini perang dingin itu seringkali kemudian dimaknai pertarungan antara Barat dan Timur. Perang dingin itu dimaknai semata-mata pertarungan aliansi Amerika dan aliansi Soviet dan lain-lainnya. Tapi sebetulnya pada awal setelah Perang Dunia Kedua, Eropa Timur dan Rusia itu lemah sebetulnya. Karena apa? Karena dimensi juga geopolitik. Rusia menang gitu, dalam Perang Dunia Kedua, tapi habis 30 juta rakyat dan tentaranya itu habis gitu pasca pertarungan dengan Nazi. Sementara Amerika Serikat yang meninggal 400.000 pasukan gitu. Dan wilayahnya sama sekali tidak terlalu terkena itu gitu. Nah, dalam kondisi itu terus kemudian tahun 1947 itu lahir namanya Central Intelligence Agency, CIA. Laporan pertama dari CIA itu yang kemudian mendorong pentingnya pelibatan intelektual itu adalah ada kebutuhan dan kepentingan dari negara-negara Amerika Serikat dan sebelumnya ex-imperialis untuk tetap mempengaruhi negara-negara dunia ketiga gitu. Karena kemudian ada ancaman bahwa negara ini kemudian membangkang, tidak hendak dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan lain-lain. Nah, yang terjadi akhirnya kemudian dalam konteks tersebut pertarungan yang muncul, saya tertarik itu kebetulan saya dapat iseng-iseng itu cek di YouTube ada pidato Bung Karno di Fakultas Hukum UNER tahun 1956, mungkin sudah pernah mendengar di situ. Tahun 1956 Bung Karno bilang begini, komunis dan kapitalis itu bisa koeksisten. Dia bilang gini, koeksisten itu apa? Lu ada, gua ada, kayak gitu. Artinya apa? Ya kalau kemudian satu sama lain itu saling nggak nyapa, tapi tetap bisa eksis bersama-sama. Tapi kekuatan imperialisme nekolin dengan nasionalisme dunia ketiga tidak akan pernah bisa eksis. Karena apa? Satu sama lain memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda dan bertolak belakang. Oleh karena itulah sebetulnya beliau kemudian mendorong apa yang namanya Konferensi Asia Afrika. Beliau menginisiasi gerakan non-blok 1961 di Biograd dan kemudian berbagai bentuk kemudian kerjasama internasional lainnya dan mengembangkan juga perspektif ekonomi politik dari Bung Karno. Very good, I like it. Kita seringkali kalau bahas Soekarno itu mengutip intelektual, itu seringkali intelektual yang skeptis terhadap Soekarno atau intelektual yang menolak pandangan Soekarno. Saya mencoba untuk melihat dari arah yang berbeda. Di sini saya melihat misalnya Samir Amin. Samir Amin kita tahu kalau kita diskusi waktu kuliah itu ekonomi politik. Dia ini pernah datang sebagai peninjau di Konferensi Asia Afrika waktu itu di Bandung 1955. Dan kalau kita baca dan telusuri betul buku-bukunya, beliau selalu menempatkan momen Konferensi Asia Afrika 1955 itu sebagai sesuatu hal yang menakjubkan bagi dia, milestone. Dan dia bilang bahwa inilah pertemuan terbesar di planet bumi pada abad ke-20. Bukan karena semata-mata yang datang di situ, tapi implikasinya yang luar biasa. Nah di situ tidak saja Samir Amin, misalnya juga contoh Tariq Ali. Tariq Ali itu dia tinggal dia pada waktu itu pernah Soekarno datang dekat kampungnya dia jalannya.
Dia tungguin itu sampai sore menjelang maghrib, sampai Soekarno datang, gitu. Nah, saya mau bilang apa, bahwa saya nggak cuma sekedar membesar-besarkan Soekarno di hadapan para, misalnya gambaran para intelektual, tapi kalau mau tahu tentang bagaimana teori utama dari Soekarno misalnya dalam perspektif ekonomi politik, maka dia bisa disandingkan dan memberikan inspirasi terhadap teori the world system, teori tentang sistem dunia, Immanuel Wallerstein, Samir Amin, gitu. Dan yang paling baru ini yang bagus itu ada dari India, namanya Vijay Prasad. Nah, apa yang kemudian dibayangkan dalam teorisasi tentang the world system dari Soekarno ini, dia bilang bahwa dekolonisasi politik itu belum selesai sebagai jalan menjadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas, di mana pada ujungnya itu kemudian terbangun penyempurnaan susunan masyarakat Indonesia, kira-kira begitu ya Mas. Jadi nah disitulah kemudian Soekarno melihat bahwa kenapa beliau bilang tentang revolusimu belum selesai, itu bukan sekedar jargon, karena ketika setelah melampaui dekolonisasi politik, bangsa-bangsa di Asia Afrika masih menghadapi dekolonisasi ekonomi, dekolonisasi intelektual. Dan pada saat itu memang kalau kita lihat konteks politiknya, ancaman dari imperialisme Amerika Serikat itu bukan main-main gitu. Tahun 1954 di Guatemala diekspansi. 1953 itu Iran diekspansi. Tahun sekitar tahun-tahun segitu terjadi proses ekspansi atas kepentingan imperialisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, pada sisi yang lain, komunisme dari Uni Soviet itu sebetulnya melihat bangsa-bangsa Asia Afrika itu tidak secara setara. Mereka menempatkan diri sebagai patron yang di atas. Bahkan dalam perundingan-perundingan penting, kita ini nggak dilibatkan. Contohnya apa? Pada tahun 1947 itu ada pertemuan Kominfo. Jadi pertemuan partai-partai komunis di Eropa Timur, namanya Kominfo. Bukan, Komintern sudah selesai 20-an gitu. Enggak, tapi jangan dihubungkan aja. Gak ada hubungannya. Tapi intinya gitu, kemudian dalam pertemuan itu yang dipimpin oleh Andrei Zhdanov, gak ada sama sekali wakil Asia Afrika gitu. Artinya mau bilang apa? Ini Asia Afrika ini, kalau mau ditambah Amerika Latin, 2/3 dari rakyat seluruh dunia. Tapi kemudian dalam percaturan politik dunia tidak diikutkan. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi concern dan perhatian dari Soekarno dengan para pemimpin dunia ketiga yang lain. Dan misalnya apa implikasi secara konkret dari misalnya konferensi Asia Afrika dalam konteks juga kemudian hubungan internasional Soekarno. Salah satu isu utama kalau diperas dari konferensi Asia Afrika terus Beograd di tahun 1961, gerakan non-blok, itu adalah setidaknya ada 3 hal, yaitu apa? Pertama itu adalah tekanan pada peace. Tahun 1950-an pada waktu itu Amerika Serikat sedang mengembangkan industrial military complex, yang mana kemudian produksi senjata besar-besaran dijual karena kepentingan-kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat menjadi negara kapitalis itu ditopang oleh industri tersebut, dan itu menghancurkan bangsa-bangsa yang lain. Kedua itu bread, yaitu kemudian roti. Bagaimana agar hasil-hasil yang selama ini dirampas, dirampok, ditindas dalam konteks kolonialisme dibagikan kembali secara ulang kepada bangsa-bangsa yang terjajah. Dan ketiga, justice. Dalam konteks apa? Konfigurasi demokrasi global itu ternyata tidak demokratik pada waktu itu. Hanya negara-negara besar saja yang kemudian sampai sekarang. Artinya apa? Yang dibilang tentang tujuan perjuangan politik Soekarno itu semuanya konkret, realistis, dan sekaligus ideologis. Dan satu lagi saya mau bilang, ini pertanyaan yang jarang sekali orang mau jawab soal demokrasi terpimpin. Gak apa ya Bang ya? Oke. Demokrasi terpimpin. Oke, setengah menit. Saya cuma mau bilang begini. Kalau kita baca sejarah, Tim Weiner dalam operasi-operasi CIA, juga kemudian dalam disertasinya Bhaskara Tewardaya dan Greg Polgren itu bilang bahwa tahun 1955
ada dana sebesar 1 juta dolar untuk melemahkan Bung Karno yang diberikan kepada partai politik. Tahun 1957 itu kemudian terjadi pemberontakan lokal yang kemudian kemudian mengarah pada RRI. Ini yang tidak pernah kemudian dilihat sebagai momentum apa yang menjadi penyebab demokrasi terpimpin. Orang selalu bilang ini hanya soal ketidakpuasan terhadap konstituante. Tapi bahwa bagaimana mungkin membangun demokrasi dalam bentuk apapun ketika ada bagian dalam proses demokrasi tersebut melakukan subversi. Nah, itu sebetulnya landasan power seperti apa? Landasan demokrasi seperti apa? Ini nggak akan kita temukan dalam tulisan-tulisan ya dari John DeLage, dari Harold Crouch, nggak ketemu ini. Tapi penjelasan itu akan kita temukan dalam pidato-pidato Bung Karno. Tidak ya, terima kasih.